Istri menganggapku tidak layak karena aku dokter forensik, bahkan berselingkuh dengan seorang pria tampan lalu bercerai. Malam itu, aku langsung merayu tunangan si pria tampan itu. Tak disangka wanita ini begitu cantik, berkaki jenjang berpinggang ramping, berguling-guling dengannya sepanjang malam. Aku benar-benar tidak rugi, mengira setelah satu malam angin semi, kita takkan bertemu lagi. Tak disangka setelah pindah ke unit baru, dia ternyata kepala tim penyidik kriminal. Xiao Ting melirik, ekspresiku semakin dingin dan angkuh. Dokter Ye, ini adalah bos kami Kapten Xiao. Halo. Wajahnya menjaga jarak, seolah tak pernah mengenalku. Luar biasa berpura-pura serius, bukankah dia pernah terengah-engah di sampingku? Dengan lembut menjabat tanganku sebentar lalu bersiap menarik kembali tangannya. Tapi aku justru menggenggam erat tangannya tidak melepaskannya. Dia melirik tajam ke arahku. Aku dengan tenang menaikkan alis ke arahnya. Dia memaksa menarik kembali tangannya dokter forensik Ye. Semoga tingkat profesionalmu memadai. Jangan mengecewakanku. Apakah malam itu mengecewakanmu? Mendengar ini Xiao Ting tidak lagi menatapku, melangkahkan kaki panjangnya, berjalan dengan langkah lebar menuju kantornya. Aku kembali ke departemen forensik, membiasakan diri dengan meja bedah baru. Si Jigui baru saja bersiap memulai pekerjaan. Asisten Xiao Yan berjalan cepat mendekat. Kakak Chen, ada pemancing yang di Danau Kingsan mendapatkan sebuah koper. Di dalamnya berisi mayat yang sudah membusuk. Terletak di Danau Kingsan pinggiran kota. Ketika aku tiba di sana, Xiao Ting dan anggota tim sudah lebih dulu sampai dari kejauhan. Aku sudah mencium bau busuk. Xiao Ting sedang menanyakan teman memancing yang pindah ke koper. Dokter forensik Ye, baunya sangat menyengat. Kamu sanggup? Ada sedikit apa ini? Bagaimana? Xiao Ting melirik ke arahku sekilas, sama sekali berbeda dengan penampilannya malam itu. Saat bekerja aku serius dan tenang, fokus sepenuhnya. Cheng Meng bertanya, Dokter forensik Ye, mayat sudah membusuk seperti ini, masih bisa dipastikan identitasnya? Korban perempuan, usia antara 40 hingga 45 tahun, tinggi badan 160 hingga 165 cm, waktu kematian minimal 1 tahun. Penyebab kematian spesifik masih harus kembali ke ruang otopsi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, perlu menunggu jenazah dikembalikan ke ruang otopsi untuk melakukan pemeriksaan toksikologi dan bedah sistem lebih lanjut guna memastikan. Xiao Meng menghubungi Departemen Hidrologi Kota, mengambil data perubahan aliran dan ketinggian air Danau Kingsan selama setahun terakhir, analisis data waktu dan lokasi pembuangan jenazah. Xiao Che segera menyelidiki wanita hilang dalam kota selama setahun terakhir, menyaring usia, tinggi badan yang cocok diperiksa terpisah. Sumber kotak dengan model sama juga diselidiki. Semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Sore hari Xiao Ting datang ke ruang forensik. Sudah ada hasil? Sudah. Korban pertama kali dicekik hingga kehilangan kesadaran, lalu dipukul kepala dengan benda tumpul, menyebabkan cedera otak yang berujung kematian. Cedera tulang hyoid dan tulang rawan tiroid menunjukkan kekerasan brutal saat masih hidup. Tapi tingkat patah tulang tidak cukup untuk menyebabkan kematian akibat sesak napas. Lihat, serpihan tulang tertanam di dalam tungku di sini. Menunjukkan dia dipukul berulang kali di depan kuil. Pertama dicekik lalu dipukul dengan benda tumpul hingga tewas. Menunjukkan pelaku memiliki niat membunuh yang jelas. Bukan kejahatan impulsif yang dilakukan secara spontan. Selanjutnya perlu dilakukan rekonstruksi 3 dimensi tengkorak. Menentukan bentuk kasar benda tumpul. Masih perlu mengekstraksi residu mikro pada tulang. Untuk melihat apakah bisa mengidentifikasi jenis senjata. Sudah capek ya? Ini memang tugas saya. Saat saya hendak melakukan pemeriksaan lagi, perut tiba-tiba mengeluarkan suara keroncongan. Sejak kasus ditemukan pagi hari hingga sekarang sudah hampir 7 jam, saya belum makan apapun. Xiao Ting melihat keadaan ini, berkata pelan, jangan sibuk dulu, pergi makan dulu. Tidak apa-apa, pergi makan. Tim kecil? Dengan status apa kau memerintahku sebagai teman kencan, rekan kerja atau mantan tunangan si gigolo? Setelah rekan kerja selesai bicara, translate_text. Dia pergi meninggalkanku tanpa menoleh. Melihat sosok Xiao Ting yang dingin tanpa ampun, mengangkat kaki dan menendang ke arah punggungnya. Detik berikutnya, Xiao Ting seolah memiliki mata tembus pandang, tiba-tiba berbalik badan. Kebetulan melihat gerakanku menendang ke arahnya. Ahli forensik Ye sepertinya memiliki prasangka yang sangat dalam terhadapku. Perkataan tim kecil tentang prasangka ini, padahal kita pernah berkomunikasi secara mendalam. Tapi kau pura-pura menjadi orang asing yang tidak mengenalku. Aku ingat setelah malam itu. Ahli forensik Ye pernah berkata tidak akan mengejar lagi, tapi aku jadi ketagihan. Atau mungkin pandanganmu kepadaku tidaklah jernih. Bagaimana ini, tim kecil? Sikapmu yang dingin seperti sekarang ini justru sangat membuatku ingin membuatmu menangis. Kukatakan sekali lagi dan yang terakhir kali, berdiri atau teman kencan tidak mungkin. Sudahlah. Bagaimana?
Aku ini memang dari lahir punya tulang pemberontak. Semakin kau seperti ini, semakin ingin mendorongku jauh-jauh dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku justru semakin ingin menggoda. Bersama Xiao Ting berangkat ke kantin berurutan. Pada si sulung Ye Fazhe aku mengangguk. Setelah mengambil makanan duduk berhadapan dengan Xiao Ting membahas kasus sebentar. Untuk merilekskan suasana, Chen berbicara, angin berubah, ahli forensik Ye bicaralah hal yang ringan saja. Kau begitu tampan, profesional dan hebat. Sudah punya pacar? Tidak ada. Sungguh bagus sekali. Kakek kita masih lajang. Kalian berdua siapa yang menendang Chen Jiao? Jangan asal jodohkan orang saat makan. Bos, reaksimu berlebihan sekali. Jangan-jangan kamu masih suka pada mantan tunanganmu itu. Menurutku orang itu tampak licik dan sok jagoan. Sama sekali tidak pantas untukmu. Chen Jiao, aku suruh kamu diam dan makan. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Chen Jiao tidak berani berkata apa-apa lagi, hanya mengeluarkan suara. Aku melihat Xiao Ting yang galak tiba-tiba mengangkat kaki dan menendangnya di bawah meja. Xiao Ting sama sekali tidak bereaksi. Melihat itu aku kembali menendangnya. Aku sudah kenyang. Kenapa bos? Waduh, emosi banget nih. Jangan-jangan lagi datang bulannya. Setelah makan, aku dapat telepon dari temen gue Xia Yibai. Lau ye ya. Gue kesel banget, gue udah mau meledak rasanya. Santai dong Yibai, pelan-pelan cerita apa yang terjadi. Siapa yang ganggu lu? Dasar bajingan brengsek itu. Gue pengen banget bisa teleport ke depannya. Langsung tunjukin aksi cabik-cabik musuh, biar hancur lebur jantungnya. Gue baru aja lihat postingan si tampan palsu itu pakai akun burner. Si Jalang Funianian itu. Dia udah dikasih Rolex sama cowok itu. Kalian nikah selama ini. Dia pernah kasih lu hadiah yang berarti nggak? Dari sononya dia nggak tulus ke lu. Paman dengarkan saya. Hapus kontak WeChat by Pin. Saya dan Funianian sudah tidak ada hubungan lagi. Sejak saat mengambil surat cerai. Dia adalah dia. Saya adalah saya. Dia memberi siapa Rolex pamer. Semua kemesraan tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu juga tidak perlu marah karena hal-hal ini. Tidak worth it. Dia itu buta melepas orang sebaik kamu. Tidak mau pergi cari barang kelas rendah seperti itu. Dia pasti akan menyesal nantinya. Pasti saya sudah bicara dengan Xia Yibai. Setelah rapat kembali ke ruang forensik lembur semalaman, saya membawa hasil yang dideteksi. Pergi mencari Xiao Ting. Xiao Ting tadi malam juga tidak tidur semalaman. Dia sedang memeriksa kondisi koper di ruang administrasi, melihat material bodi koper, dan juga teknik paku keling kuno seperti ini. Produk buatan tangan dari pabrik kecil atau toko perangkat keras tua beberapa dekade lalu. Xiao Hi berusaha mencari tahu sebelumnya. Pabrik perangkat keras tua dan pabrik kulit di sekitar sini yang pernah memproduksi tas serupa pada abad ini. Khusus memperhatikan tim Xiao yang sudah bangkrut atau beralih usaha. Saat Xiao Hi pergi keluar dia melihat. Saya segera menyapa. Ye Faye, Anda datang mencari tim Xiao? Xiao Ting menoleh dan melihat sekilas. Saya mendekat dan menyerahkan laporan di tangan kepada dia hasil awal yang dikerjakan semalaman. Berdasarkan rekonstruksi 3D tengkorak dan simulasi benturan, permukaan kontak benda tumpul yang menyebabkan luka fatal kurang lebih berbentuk lingkaran berdiameter sekitar 10 cm, tapi memiliki kelengkungan tertentu. Teksturnya keras. Perbandingan awal sesuai dengan karakteristik dasar asbak kaca atau kristal besar yang umum, dan juga ditemukan residu wangian yang sangat sedikit di serat pakaian. Setelah dianalisis, mengidentifikasi satu merek parfum mawar dengan formula spesifik yang sangat niche. Informasi yang Anda berikan sangat berguna. Saya puas menguat. Selanjutnya tugas investigasi dan verifikasi petunjuk ini saya serahkan pada tim penyelidikan kriminal kalian. Saya harus pulang untuk tidur lagi, hampir kelelahan. Saat saya menyetir pulang, saya melihat Xiao Ting membawa anggota tim pergi investigasi. Periksa nomor ini. Xiao Ting melalui penyebaran berhasil menemukan catatan pembelian parfum Niche dalam 2 tahun terakhir. Menyaring konsumen perempuan berusia 40 hingga 45 tahun. Petugas yang mengunjungi bengkel perangkat keras tua juga memverifikasi daftar nama yang memesan kotak saat itu. Berdasarkan penyaringan ditetapkan pada seorang perempuan bernama Jiang Ning. Ma Ning perempuan, 42 tahun, setahun yang lalu telah pergi ke luar negeri untuk berobat. Untuk memiliki kepergian, platform sosialnya masih diperbarui. Alamat IP menunjukkan berada di luar negeri. Tetapi suaminya Subainian dalam setahun terakhir tidak ada catatan keluar negara. Komunitas dan kerabat juga tidak mengetahui informasi spesifik tentang kunjungannya untuk menjenguk orang sakit. Ini tidak masuk akal. Xiao Ting menyerahkan data Jiang Ning yang diambil dari komunitas kepada saya. Tolong segera periksa karakteristik tulang panggul almarhum yang kembali ke lembah. Apakah bentuk panggul sesuai dengan data fisiologis Jiang Ning? Baik, sore ini saya akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Xiao Ting. Dapat dipastikan almarhum adalah Jiang Ning Ye. Bagian forensik mengonfirmasi almarhum adalah Jiang Ning. Identitas almarhum telah ditetapkan. Berarti investigasi kami memiliki arah dan target yang jelas. Ini
Ini bukan lagi kasus mayat membusuk tanpa identitas, melainkan kasus pembunuhan terhadap individu spesifik Jiangning oleh semua orang. 5 menit lagi, rapat di ruang konferensi pertama tim penyelidikan kriminal. Perempuan Jiangning, 42 tahun, sebelumnya adalah dosen jurusan seni rupa di Fakultas Seni Universitas Yecheng, berspesialisasi dalam lukisan tradisional Tiongkok. 3 tahun lalu, Jiangning mengalami kecelakaan mobil parah saat bepergian dengan orang tuanya. Jiangning sendiri selamat, tetapi pergelangan tangan kanannya retak parah. Secara dasar kehilangan kemampuan untuk melukis secara detail. Ini merupakan pukulan menghancurkan bagi seorang dosen lukisan tradisional. Setahun lalu, catatan menunjukkan Jiangning berencana meninggalkan negara dengan alasan berobat ke luar negeri, membeli tiket dan melalui pemeriksaan keamanan. Namun, dikombinasikan dengan perkiraan waktu kematian dari ahli forensik, sangat mungkin Jiangning mengubah rencana atau dipaksa mengubah rencananya pada saat terakhir sebelum naik pesawat dan tidak naik, yang disebut pergi ke luar negeri. Sejak saat itu sudah merupakan kepalsuan. Suami Jiangning, Su Bainian, juga merupakan profesor di Universitas Yecheng. Jiangning tidak pergi ke luar negeri dan menghilang selama 1 tahun penuh. Sebagai seorang suami, Su Bainian tidak melaporkan ke polisi dan aktivitas sosial Jiangning diperbarui setiap beberapa hari. Hanya pembunuhnya yang bisa mengambil ponselnya. Saat ini tersangka utama yang ditanyakan pada Su Bainian. Su Bainian dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Xiao Ting masuk ke ruang interogasi. Beberapa hari begadang membuat wajahnya semakin pucat. Su Bainian yang sudah setengah baya, perawatan yang baik tanpa perut buncit, juga tidak botak membawa aura intelektual yang elegan. Pak polisi ini, bisakah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba membawa saya ke tempat seperti ini? Apakah Anda tahu istri Anda Jiangning telah dibunuh hampir setahun yang lalu? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia jelas-jelas sedang berobat di luar negeri. Kemarin-kemarin sore dia masih mengirimi saya WeChat, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu berbohong. Tadi saat kamu menjawab tidak mungkin, bola matamu sering berputar ke kiri atas. Dalam analisis perilaku, ini biasanya berarti otak sedang membangun gambaran, bukan mengingat adegan yang sebenarnya. Otot sudut bibirmu sebelah kiri kaku dan turun tidak wajar. Ini adalah celah yang mudah muncul saat orang pura-pura terkejut dan berusaha keras mengendalikan ekspresi. Keterkejutanmu adalah palsu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa bola mata berputar, apa sudut bibir kaku. Saya hanya terlalu terkejut, terlalu sedih. Kekasih saya mengalami masalah. Saya lebih menderita daripada siapapun. Bagaimana bisa kamu menggunakan ini untuk menyalahkan saya? Kamu bilang Jiangning terus menghubungimu di WeChat, pernah video call? Baik, saya tanya kamu, bagaimana Anda memastikan bahwa yang sedang mengobrol dengan Anda melalui ponsel adalah Jiangning sendiri? Jika dia benar-benar hanya pergi ke luar negeri untuk menyepi, mengapa selama setahun penuh ini, sebagai suami, tidak ada satupun rekaman penampilannya? Tidak ada satupun tiket pesawat yang dibeli untuk mengunjunginya. Bahkan tidak ada satupun rekaman upaya untuk melakukan video call melihat keadaannya. Apakah ini masuk akal, Profesor Su? Sejak kejadian 3 tahun lalu itu, dia seperti menjadi orang yang berbeda. Mendekatinya saja dia menyuruhku pergi. Meskipun saya khawatir, tapi melihat keadaannya seperti itu, saya takut jika saya mengatakan satu kata lagi, dia bahkan akan kehilangan sedikit keinginan terakhir untuk hidup. Hari itu dia pergi. Saya sendiri mengantarnya ke bandara, melihatnya melewati pemeriksaan keamanan dan berjalan ke arah gerbang keberangkatan. Jika tahu akan terjadi hal seperti ini, saya akan menghentikannya bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, atau ikut dengannya pergi. Xiao Ting dengan wajah datar melemparkan bahan koper ke hadapan Su Bainian. Koper ini 30 tahun lalu. Orang tua Jiangning sengaja memesannya dari bengkel tua Yonggu Hardware sebagai barang bawaan pernikahannya. Sekarang dia muncul di dasar danau Kingshan, berisi jenazah Jiangning yang sudah membusuk parah. Ketika anak itu menghilang dari rumah kalian, kau bilang padaku, kau benar-benar tahu. Koper itu Anda muncul meletakkannya kemana? Mungkin disimpan. Mungkin juga aku benar-benar tidak terlalu memperhatikan. Aku benar-benar tidak tahu, aku selalu mengira istriku masih hidup. Kalian sekarang tiba-tiba memberitahuku, dia mati dan mati di dalam koper itu. Aku lebih terkejut daripada siapapun, lebih menderita. Aku mencintainya. Nyawa Ningning lebih penting daripada nyawaku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Translate_text. Kalau aku ada sedikit pun niat jahat terhadapnya, biarlah aku mati mengenaskan. Tanpa bukti kuat yang ditemukan meski dengan persetujuan khusus, hanya bisa ditahan selama 48 jam. Artinya, kita harus menemukan bukti kuat dalam 48 jam. Xiao Ting dan Cheng Wei serta beberapa orang pergi ke Universitas Dangye menemui atasan Jiangning dan Su Bainian. Mereka berdua adalah pasangan teladan yang terkenal di kampus kami. Profesor Su berasal dari keluarga yang cukup miskin. Katanya dulu bersekolah dengan bantuan guru Jiangning. Dulu kuliah berkat bantuan finansial dari keluarga Profesor Jiang. Setelah karirnya stabil, dia menikahi Profesor Jiang. Kemudian sampai tahu guru Jiangning sulit punya anak karena alasan kesehatan. Dia juga tak pernah mengeluh sedikit pun. Sungguh baik kepada guru Jiangning. Kami semua melihatnya. Xiao Ting juga mengunjungi tetangga Su Bainian dan Jiang. Aduh, kamerat Profesor Su. Sejak orang tua Jiangning mengalami kecelakaan mobil, tangannya sendiri juga rusak setelah itu. Sifatnya menjadi benar-benar tak tertahankan. Sering terdengar ia melempar barang-barang di rumah. Ya, Profesor Su berteriak-teriak, memaki dengan kata-kata yang sangat kasar. Kami beberapa kali mendengarnya saat dalam perjalanan ke kantor polisi. Cheng Meng marah sekali.
Subainian ini di sekolah adalah suami baik yang tahu balas budi. Di mata tetangga adalah sasaran empuk yang tidak melawan saat dipukul, tidak membalas saat dimaki. Citra suami baik dan pria baik ini berdiri dengan kokoh. Justru karena inilah tidak ada yang mencurigainya. Xiao Ting mengeluarkan ponselnya dan menelepon divisi teknologi. Sekarang melacak IP dari aktivitas akun media sosial Jiang Ning. Seharusnya ada yang memalsukannya. IP menunjukkan luar negeri, tetapi sebenarnya berada di dalam negeri. Kau periksa Cheng Meng, periksa arsip masa kuliah Subainian. Perhatikan apakah dia pernah mengambil mata pelajaran terkait komputer. Tiba di kantor polisi. Ketika Xiao Ting hendak masuk, dari sudut matanya, tiba-tiba melihat seorang perempuan muda, matanya merah, berdiri di tepi taman bunga. Xiao Ting mendekat, bertanya dengan suara tenang. Halo, saya staf di sini. Apakah Anda datang ke kantor polisi untuk mengurus sesuatu? Saya mahasiswa Universitas Yecheng. Saya dengar Profesor Jiang Ning dia setahun yang lalu sudah dibunuh. Apakah benar? Katakan padaku. Ini tidak benar. Anda adalah murid Profesor Jiang Ning. Nama saya Xia Xinran, adalah mantan murid Profesor Jiang. Kondisi keluarga saya tidak baik. Dulu hampir tidak bisa membayar uang sekolah. Saat mau keluar, Profesor Jiang mengetahuinya. Diam-diam membayarkan uang sekolah untuk saya dan memberi semangat. Dia benar-benar orang baik dan guru terhebat. Kok bisa di sini ramai orang lalu lalang, berbicara tidak nyaman. Anda ikut saya masuk saja. Kita cari tempat yang sepi. Pelan-pelan bicara. Xiao Ting membawa perempuan itu masuk ke kantor polisi. Dia menuangkan segelas air. Setelah meredakan emosinya sedikit, Xiao Ting melanjutkan bertanya. Siswa Xia, dengan menyesal saya memberitahu Anda. Profesor Jiang Ning mengatakan, memang telah terbunuh setahun yang lalu. Kami sedang menyelidiki kasus ini. Sekarang saya perlu Anda memberitahu saya selengkap dan seakurat mungkin. Kapan terakhir kali Anda bertemu Profesor Jiang Ning? Dalam keadaan seperti apa? Saat itu ada satu kesempatan berharga untuk pertukaran pelajar ke Prancis di fakultas. Profesor Jiang sangat memperhatikan saya, lalu sangat merekomendasikan kepada pimpinan departemen. Awalnya departemen hampir memutuskan memilih saya, tapi kemudian entah bagaimana, kuotanya tiba-tiba berubah. Profesor Su merekomendasikan muridnya Lin Qianqian. Terakhir kali saya bertemu Profesor Jiang, melihat dia bertengkar hebat dengan Profesor Su karena masalah pertukaran pelajar. Lin Qianqian. Barusan Anda bilang murid Profesor Su yang menggantikan kuota pertukaran pelajar Anda bernama Lin Qianqian. Bagaimana nilai akademisnya saat itu? Bagaimana hubungannya dengan Profesor Jiang Ning? Xia Xinran menyeka air mata di wajahnya. Nilai akademik saya adalah yang terbaik di tingkat. Nilai akademik Lin Qianqian kira-kira berada di peringkat 20 besar tingkat. Hanya karena rekomendasi Profesor Su, akhirnya kuota pertukaran pelajar jatuh ke tangan Lin Qianqian. Saat itu di studio sepertinya saya juga mendengar Profesor Jiang sangat emosional. Dia berteriak kepada Profesor Su, Subainian, jika kau berani mengirim Lin Qianqian, aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Baik. Petunjuk yang kau berikan ini sangat penting. Terima kasih teman Xia. Bisakah saya menemui Profesor Jiang untuk terakhir kalinya? Saya ingin mengantarnya. Saat ini kasus masih dalam masa penyelidikan. Nanti jika Anda bersedia, Anda bisa mengantarnya sebagai siswa. Terima kasih Pak Polisi. Semoga kalian dapat segera menemukan kebenaran, agar Profesor Jiang dapat beristirahat dengan tenang. Pergi. Xiao Ting memanggil masuk mengantar Song Qing. Kamu segera periksa Universitas Yecheng. Seorang mahasiswi bernama Lin Qianqian. Semua informasi terkait dengannya. Saya harus berada di ruang interogasi. Melihat Xiao Ting masuk, Subainian dengan datar mengangkat kelopak matanya. Kawan Xiao sudah bersusah payah. Kamu datang lagi. Tapi jika saya tidak salah ingat, masih 1 jam lagi mencapai 48 jam. Kalian tidak punya bukti apapun menahan saya setelah memeriksa. Pengacara akan segera datang. Setelah saya keluar pasti akan melaporkan kalian. Xiao Ting duduk tanpa ekspresi di hadapan Subainian. Orang tua Jiang Ning membiayaimu kuliah di saat paling sulit. Jiang Ning di saat kamu tidak punya apa-apa. Tanpa ragu mengikuti Anda, selalu mendukung Anda. Dia bahkan rela meninggalkan posisi profesor bergajinya untuk Anda. Subainian, apakah akhir nasibnya harus mati karena ulahmu? Terlempar dari koper, tenggelam di dasar danau yang membeku. Subainian, apakah kau benar-benar tak punya rasa penyesalan sedikit pun? Officer kecil, aku benar-benar tak mengerti apa yang kau katakan. Orang tua mertua berjasa padaku, Ning Ning juga baik padaku. Semua ini kuingat dalam hati. Karena itulah aku semakin mencintainya, semakin menghargainya. Sampai sekarang aku tak mengerti bagaimana dia bisa tewas. Aku lebih menderita dari siapapun. Dia pun pura-pura menangis lagi. Aku bahkan setiap hari berharap kalian bisa segera mengungkap kebenaran, memberikan keadilan untukku dan Ning Ning. Siapa sangka setelah diselidiki terus-menerus, Translate_text tidak bisa menemukan apapun, hanya mengurungku di sini. Terus-menerus memaksaku untuk diinterogasi. Apa yang kalian inginkan? Menyalahgunakan wewenang. Interogasi yang melelahkan. Apakah kalian ingin memaksaku mengaku dengan paksaan? Nurani orang ini sudah dimakan anjing. Makhluk berdarah dingin. Bertemu dengannya harus memanggilnya leluhur. Saudara Xiao. Jangan-jangan kalian benar-benar tidak bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Lalu berpikir untuk menangkap seseorang secara sembarangan. Dan menyalahkan suami yang setia ini atas kesalahan besar ini, agar bisa menyelesaikan kasus lebih cepat. Menghadapi provokasi Subainian, wajahnya tidak menunjukkan gelombang emosi apapun. Dengan tangan terbalik melemparkan setumpuk foto ke meja interogasi. Lihat sendiri ini apa?
Foto ini menunjukkan Lin Qianqian menggendong anak keluar dari suatu perumahan bersama ibunya. Pada akta kelahiran anak ini, kolom nama ayah tertulis nama Anda. Su Bainian Jiangning telah lama menemukan hubungan gelap Anda dengan Lin Qianqian, bahkan mengetahui kehamilannya. Anda takut ia membongkar aib kalian, yang akan merusak reputasi Anda. Karena itulah Anda membunuhnya. Bukan saya yang membunuh. Walaupun saya berselingkuh itu hanya masalah perilaku. Masalah gaya hidup. Masalahnya kematian kekasih tidak ada hubungannya dengan saya. Tepat pada saat ini, petugas divisi teknologi datang. Kapten Xiao, kami menemukan ponsel Jiangning sebelum meninggal di permukiman kumuh pinggiran barat. Ditemukan di rumah kontrakan yang disewa atas nama ayah Su Bainian. Kami memverifikasi arsip kuliah Su Bainian. Dia memang pernah mengambil mata kuliah jurusan komputer. Sangat mahir dalam teknologi lokasi virtual dan penyamaran data. Segera memverifikasi sidik jari perangkat ini. Xiao Bai, aku tidak akan berbohong. Kamu memalsukan aktivitas. Jejak kejahatan yang ditutupi akan segera terbongkar. Emosi Su Bainian langsung runtuh. Dia terjatuh di kursi. Kedua tangannya menahan dahinya. Suaranya serak sekali. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Dia terus mendesak. Tidak mau mengampuni kami. Aku dulu benar-benar mencintai Jiangning. Aku adalah anak miskin dari pegunungan. Kami sudah kenal sejak SMA. Waktu itu nilainya jauh lebih baik dariku. Dia melihat aku kesulitan belajar, langsung datang membantuku mengerjakan soal. Kemudian aku diterima di universitas. Keluarga tidak mampu membayar uang sekolah. Jiangning yang lari memberitahu orang tuanya, berjanji akan membiayai saya sampai lulus kuliah. Saat itu saya Su Bainian bersumpah bahkan jadi kerbau atau kuda sekalipun harus baik kepada Jiangning, harus membalas budi keluarganya. Kami bersama-sama tinggal di kampus dan menikah. Semua orang bilang kami pasangan teladan, pasangan dewa. Tapi tak ada yang tahu betapa tersiksanya hati saya, betapa tertekannya dia bisa sering menang hadiah. Jadi asosiate profesor juga lebih dulu dari saya. Karena Su Bainian bisa seperti hari ini bisa keluar dari pegunungan, bisa tinggal di kampus, semua karena Jiangning, karena hubungan keluarganya. Setiap kali pulang ke rumah orang tuanya, dia selalu sopan di permukaan. Tapi antara kata-kata selalu merendahkan saya, seolah saya yang memanfaatkan. Di mata mereka, aku selamanya akan menjadi anak miskin yang mengandalkan mereka untuk bertahan. Di rumah itu, aku bahkan tidak punya kakak laki-laki untuk bertengkar dengannya. Ini adalah pengkhianatan. Perasaan itu seperti terjebak dalam jaring tak terlihat. Semakin ketat dan sulit bernapas. Mereka merasa teraniaya. Semua tekanan ini kutahan. Ini adalah yang harus kutanggung. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kutahan. Dia tidak bisa memiliki anak. Dokter dengan jelas mengatakan itu adalah masalahnya. Tapi tahukah kamu apa yang dia katakan saat itu? Tidak apa-apa. Kita bisa mengadopsi anak nanti. Dia berbicara dengan mudah. Kampung halamanku adalah desa tradisional di pegunungan. Setiap kali aku menelepon ke rumah, ibuku akan menangis dan berkata apa dosa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Aku berpikir bahwa aku mencintainya. Aku memaksa diriku untuk menerima pernikahan ini. Seiring bertambahnya usia, melihat rekan kerja menggendong bayi dan memamerkan di lingkaran pertemanan, melihat ibu diam-diam menyeka air mata, hatiku merasa sangat sedih. Lin Qianqian adalah mahasiswa yang berasal dari desa kami. Keluarganya bahkan lebih miskin. Akulah yang membiayainya. Kemudian dia diterima di Yecheng dan menjadi muridku di universitas. Dia sangat mengagumiku. Katanya, cara mengajarku lebih baik daripada guru lainnya. Dia juga bilang, aku seharusnya tidak terkungkung oleh aura Profesor Jiangning. Di mataku, Lin Qianqian adalah anak baik yang berusaha keras dan tahu berterima kasih. Aku memberinya perhatian khusus. Lagi pula dia berasal dari kampung halamanku dan juga kubiayai. Tapi saat itu, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk berselingkuh. Sampai hal itu terjadi. 3 tahun lalu, ibuku membawa kerabat dari pegunungan ke kota sebagai tamu. Kebetulan hari itu, Jianglin ada urusan dan tidak bisa menjemput sendiri. Ibuku lalu membeli bahan makanan sendiri. Berkata akan memasak sederhana di rumah. Di rumah memelihara seekor anjing, bernama Jiangning. 7 tahun lalu tidak tahu dari mana mengambil anjing liar yang tersesat. Biasanya anjing itu cukup patuh, tapi hari itu terus menggonggong pada seorang tamu. Bahkan menggigit tamu itu. Kesal dengan gonggongan anjing, tamu itu menendang anjingnya, mungkin tendangannya agak keras, anjing pingsan. Tamu itu menghasut ibuku berkata, lagi pula anjing ini sudah pingsan, lebih baik disembelih untuk rebus kuah. Semua ramai-ramai. Kemudian Jiangning pulang ke rumah, baru masuk pintu langsung mencari anjing, tidak menemukan aku. Ibunya lalu memberitahunya, anjing itu tidak patuh, sendiri kabur diam-diam keluar. Jiangning tidak percaya, dia membuka kamera pengawas di ruang tamu. Dia menemukan kebenaran dalam rekaman. Setelah mengetahui anjingnya dimakan mereka, dia langsung meledak. Dia berteriak-teriak dan membuat keributan. Tanpa kompromi memanggil keluarga saya, memaksa ibu dan kerabat saya untuk meminta maaf. Tidak hanya itu, bahkan mengeluarkan perintah pengusiran, mengusir ibu dan kerabat saya dari rumah. Hal ini membuat saya sangat kehilangan muka. Kembali ke desa, saya akan ditunjuk-tunjuk orang. Dia selalu bilang mencintaiku, tapi untuk hal kecil seperti itu, sama sekali tidak memberi muka ibu tiriku, sampai membuatnya sakit karena marah padanya. Dia juga tidak kembali ke kampung halaman untuk melihat sekilas. Apakah dia dan orang tuanya dari lubuk hati memandang rendah seekor anjingku? Apakah begitu penting? Dia tidak bisa punya anak. Aku tidak pernah menyalahkannya satu kata pun. Jika bukan anjing peliharaannya yang duluan menggigit kerabatku, apakah ibuku akan memasaknya? Xiao Ting mengerutkan kening. Jiangning telah memelihara anjing itu selama 7 tahun, membuktikan dia adalah orang yang sangat penyayang. Mungkin yang paling dinantikannya setiap pulang kerja adalah anjingnya mengambilkan sandalnya, lari ke pintu masuk,
Bisa membawanya jalan-jalan sehabis makan. Ibumu dan kerabat memasak anjingnya. Pernahkah kamu memikirkan betapa sedih hatinya? Tidak. Aku tahu dia tidak nyaman. Aku juga bilang dia ingin memelihara. Aku bisa menemaninya. Anjing ini saja punya perasaan manusiawi. Tapi kau tidak merasa sakit. Kau benar-benar bahkan lebih buruk dari binatang. Jika aku binatang, mengapa langit tidak mengambilku? Malah mengambil orang tua Jiangning? Ini membuktikan bahkan langit tidak tahan melihat mereka. Di mulut mereka bilang, menganggapku sebagai anak kandung. Tapi dalam hati sama sekali tidak menghargaiku. Tidak menghargai orang tuaku di desa. Orang tua Jiangning celaka. Ditambah tangannya sendiri cedera. Tidak bisa bekerja lagi. Seluruh dirinya menjadi emosional tidak stabil. Hanya karena hal kecil sekali. Dia langsung stres, berdebat denganku. Aku sudah muak. Tahun itu tahun baru. Dia tidak mau pulang ke kampung halaman. Merayakan tahun baru bersamaku. Aku pulang sendiri. Di rumah kerabat ada banyak bibi dan tante berkumpul bersama. Mereka kembali membicarakan soal keluarga kami yang tidak punya keturunan. Kata-kata mereka terang-terangan maupun terselubung seperti jarum yang menusuk orang tuaku. Di wajah dan juga di hatiku. Ibu memberikan ultimatum padaku. Jika seumur hidupnya dia tidak bisa menggendong cucu, dia tidak akan mati dengan tenang. Pada masa itu, Lin Qianqian juga liburan dan pulang ke pegunungan. Aku sedang tidak mood. Rumah seperti lemari es, kampung halaman seperti mesin tekanan. Hanya ada Lin Qianqian. Dia tahu aku sedang tidak mood. Dia akan sesekali datang ke rumahku duduk-duduk menemaniku berbicara. Lin Qianqian pandai bicara dan bisa menghibur orang. Setiap kali aku tidak bahagia, dia selalu menghiburku dengan suara lembut. Malam itu, aku minum terlalu banyak. Dengan keberanian dari alkohol, aku melanggar batas dengan Lin Qianqian. Setelahnya, Lin Qianqian berbaring di pelukanku menghibur. Katanya jangan menyalahkan diri sendiri. Dia tidak akan merusak keluargaku. Dia bilang sudah lama mulai mengagumiku. Asal bisa bersamaku meski jadi yang kedua. Dia juga rela. Siapa yang tidak suka bunga teratai yang muda cantik, lembut dan memujimu? Setelah ada pertama kali, akan ada kedua kalinya. Ketiga kalinya, aku dan Lin Qianqian dengan hati-hati menyembunyikan dari semua orang. Dia tak pernah mengajukan permintaan berlebihan, hanya mendampingiku dengan tenang. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Lagi pula citra pasangan teladan saya dan Jiangning sudah tertanam dalam hati. Keluarga Jiangning mengalami perubahan besar. Jika saya meninggalkannya, hanya akan dicap sebagai pengkhianat. Saya ingin bendera merah di luar tetap berkibar, sementara bendera-bendera warna-warni di rumah berkibar bebas. Lin Qianqian adalah murid saya. Tidak ada yang akan meragukan hubungan kami. Waktu pun berlalu 2 tahun. Lin Qianqian yang penurut tiba-tiba menjadi berani. Dia memanfaatkan Jiangning sedang dinas luar. Diam-diam datang ke rumah saya dan Jiangning. Dia memakai gaun tidur Jiangning, menyemprotkan parfum Jiangning. Berbaring di tempat tidur belian Jiangning menunggu saya. Dia bilang, perasaan sembunyi-sembunyi itu, takut ketahuan justru paling menggairahkan. Memang seperti yang dikatakan Lin Qianqian, kenikmatan perselingkuhan membuat saya sangat terbuai. Selama Jiangning tidak di rumah, aku akan memanggil Lin Qianqian datang. Jiangning memasang kamera pengawas di ruang tamu. Tapi aku paham komputer. Setiap kali Lin Qianqian datang, aku akan mengubah programnya terlebih dahulu, sehingga Jiangning tidak menemukan keanehan apapun. Tapi kebohongan pasti terbongkar. Jiangning suka mengoleksi parfum merek Nietzsche. Suatu kali Lin Qianqian datang dan mengambil salah satu botol parfumnya. Jiangning mencari lama sekali, tidak menemukan botol parfum itu. Kemudian Lin Qianqian pergi ke kantor mencariku. Jiangning mencium aroma parfum itu di tubuhku. Jiangning tidak langsung mengungkapkannya. Dia diam-diam mengatakan akan pergi dinas. Aku kira dia benar-benar akan dinas. Malam harinya aku membawa Lin Qianqian pulang ke rumah. Tapi yang tidak dia duga, atau yang tidak kuduga adalah saat aku sedang intim dengan Lin Qianqian, Jiangning tiba-tiba kembali. Dia menangkap kami basah. Jiangning langsung memukul kami. Saya dan Lin Qianqian beberapa kali. Saya bersujud memohon Jiangning memberi saya kesempatan lagi. Jiangning menyuruh saya menulis pernyataan jaminan. Saat itu saya juga tidak berniat membunuh parfum Jiangning. Tapi kebetulan sekali, Lin Qianqian terdeteksi hamil. Ibu saya setelah mengetahui kabar ini, memaksa dengan ancaman bunuh diri. Menyuruh saya mencari cara mempertahankan bayi dalam kandungan Lin Qianqian. Tidak ada jalan lain. Saya hanya bisa menahan tekanan. Menyuruh Lin Qianqian bertukar, melahirkan anak dalam negeri. Untuk ini, Jiangning dan saya mengalami parfum hebat. Dia bahkan mengancam akan membuat nama saya hancur. Pada masa itu, Jiangning tidak menghancurkan rumah baru yang kami beli, melainkan tinggal di rumah tua. Aku takut Jiangning benar-benar membongkar urusanku dengan Lin Qianqian. Aku kembali memohon padanya. Tapi saat aku membuka pintu, melihatnya duduk di depan televisi. Di layar sedang diputar rekaman aku dan Lin Qianqian di dalam kamar. Dia menatapku dengan wajah yang mengerikan. Matanya penuh kebencian. Su Bainian, katakan apa yang akan terjadi padamu jika aku memutar video ini di layar besar perayaan ulang tahun sekolah? Citra sosial yang telah dibangun dengan susah payah selama belasan tahun oleh suamimu yang baik, Profesor Hao, akan hancur berantakan. Aku berlari ke arahnya, merebut ponsel di tangannya, dan menghapus videonya. Melihat kepanikan yang melintas di mataku, dia terkecap dingin. Sekarang kau tahu takut. Lin Qianqian memakai gaun tidurku, menyemprotkan parfumku. Ketika dia berselingkuh denganmu, bagaimana bisa kamu tidak tahu? Su Bainian, aku sudah bersamamu sejak remaja. Sekarang kita punya segalanya. Kamu berselingkuh, kamu tidak punya hati nurani, kamu tidak tahu malu. Tidakkah kamu merasa malu? Apakah kamu sangat peduli dengan muka? Kamu peduli muka. Bisa sejak remaja sudah bersamaku. Kamu peduli muka sampai mau menikahiku dengan modal sendiri.
Xiao Ning mendengar ucapanku, menamparku. Jika bukan karena dukunganku dan orang tuaku, bisakah kamu mencapai kesuksesan hari ini? Su Bainian, _text, bagaimana kau tega mengkhianati kata-katanya padaku? Melukai harga diri dan pertahananku yang rapuh. Mataku berkilat merah, ekspresi wajahku terdistorsi. Aku mencekik lehernya dengan erat. Dia bergerak keras, tapi kedua tanganku mengikatnya seperti kawat baja. Jika dia tidak memaksaku ke jalan buntu, aku tidak akan mencekiknya sampai mati. Lanjutkan. Kemudian aku tidak terima dan memukul kepalanya beberapa kali dengan asbak. Setelah tenang, aku takut kejadiannya terbongkar dan memasukkan mayatnya ke dalam koper, lalu membuang mayatnya. Setelah mengakui semua ini, Su Bainian tidak tahan menangis tersedu-sedu. _text. Aku membenci diriku sendiri karena telah mencekik orang yang menemaninya dari kegelapan menuju cahaya. Setelah menonton seluruh proses interogasi, hatiku campur aduk. Wanita benar-benar tidak boleh turun kelas untuk membantu orang miskin. Sangat mungkin yang didapat bukanlah rasa terima kasih, melainkan duri dalam daging dan pengkhianat. Benar? Terutama mereka yang egois, tidak bisa melihat posisi mereka sendiri. Si pria Fenix, begitu mereka mendapatkan sesuatu, mereka akan melupakan niat awal mereka. Su Bainian dan Jiang Ning adalah contoh paling tipikal. Jiang Ning lebih unggul daripada Su Bainian. Kondisi keluarganya juga lebih baik darinya. Su Bainian sudah lama tidak seimbang, sudah lama merasa tertekan. Dan juga ibu Su Bainian, wanita dari pegunungan, pemikiran tradisional, dan percaya diri yang misterius. Keluar dari pegunungan, semua itu berkat usahanya sendiri. Dia tidak akan berterima kasih. Keluarga Jiang Ning dan Feng Huang masih akan menganggap putra mereka sangat luar biasa. Bahwa Jiang Ning yang memanfaatkan mereka. Terutama karena Jiang Ning memiliki kekurangan fatal. Tidak bisa memiliki anak. Karena itulah dia bertindak semaunya. Ngomong-ngomong, Jiang Ning telah merawat mulutnya selama 7 tahun. Masih merasa benar tanpa rasa bersalah. Hanya seekor binatang saja. Dia keluar dari ruang interogasi dan berkata kepada anggota timnya, belakangan ini semua sudah bekerja keras. Hari ini tidak lembur. Pulanglah lebih awal untuk istirahat. Saya juga bersiap untuk kembali ke ruang forensik untuk absen. Baru beberapa langkah setelah pulang kerja, langsung melihat sosok besar datang mendekati Xiao Ting, Kapten Xiao, K.A. Chen. Namanya Su Yibai, dari Pusat Intelijen dan Informasi. Sebelum datang, dia adalah polisi ganteng yang kami kunjungi. Setelah kamu datang, gelar polisi ganteng pasti jatuh ke tanganmu. Janganlah membicarakan soal ganteng atau tidak ganteng ini. K.A. Chen benar. Aku melihat Su Yibai mengikuti Xiao Ting masuk ke kantornya. Bos kami sangat populer. Entah obat apa yang diberikan tunangannya sampai dia begitu terpesona. Dari begitu banyak pelamar, dia hanya setia pada tunangannya yang sombong dan meremehkannya itu. Banyak yang mengejar bos kalian. Betul? Polisi ganteng Su Yibai sudah tidak perlu dikatakan lagi. Setiap kali melihat bos kami, matanya langsung berbinar-binar seperti gelembung merah muda. Sebelumnya ada seorang taipan super kaya yang diculik. Bos kamilah yang menyelamatkannya. Kemudian dia ingin menyerahkan dirinya. Setiap hari mengirimkan 99 mawar dan mentraktir makan besar seluruh kantor kami. Bos kami langsung memperingatkan, jika berani datang lagi mencarinya, akan melaporkannya karena melecehkan saya. Bayangkan saja, pemandangan seperti itu memang cocok dengan sosok Xiao Ting yang dingin dan angkuh. Yang bisa diucapkan, Jiao jangan iri dengan bosmu. Kamu juga cukup cantik. Kalau ada kesempatan kakak akan perkenalkan cowok ganteng mengenal saya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya pada Kak Cheng. Setelah saya absen pulang, saya pergi ke supermarket sebentar. Belakangan terlalu sibuk, pindah ke apartemen sewaan. Bahkan belum pernah memasak sendiri untuk makan. Saya membawa tas masuk ke lift. Pintu lift hampir tertutup. Tiba-tiba seseorang di luar menekan tombol. Pintu lift terbuka kembali. Saat Xiao Ting melihatnya muncul, sekilas kejutan terpancar dari mataku. Kulihat Xiao Ting sama sekali tidak menatapku. Aku pun terpaksa pura-pura tidak mengenalnya. Kenapa dia tidak menekan lift? Jangan-jangan dia tinggal di lantai yang sama denganku. Mungkinkah dia tahu aku tinggal di sini? Bukankah dia tidak mau menjalin hubungan dengan rekan kerja? Dasar wanita penyendiri yang membosankan. Apartemen yang kusewa ada di lantai 6. Setelah sampai, aku yang pertama keluar. Sudut mataku terus memantau gerak-gerik Xiao Ting. Seperti yang diduga, dia juga ikut keluar. Aku berjalan ke koridor. Beberapa langkah kemudian, aku tiba-tiba berbalik menghadapi wanita itu. Xiao Ting mungkin tidak menyangka aku akan berbalik dan belum sempat menghentikan langkahnya. Tubuhnya langsung menabrak dadaku. Xiao Ting cepat-cepat mundur beberapa langkah. Melihat dia menghindariku seperti ular berbisa. Aku gugup sekaligus geli. Kulepaskan tas di tanganku. Melangkah maju beberapa langkah. Xiao Ting tidak mundur lagi. Dia menatapku dengan mengangkat kepala. Apa yang kau lakukan? Aku menunduk memandangnya. Cahaya dari luar jendela menyinari. Jatuh di wajahnya yang dingin. Terdapat kesan rapuh. Teringat pengalaman cocok semangkuk itu. Ujung lidahku menjilat bibir dengan ringan. Alisnya yang cantik bergerak nyaris tak terlihat. Kau jangan main-main. Kutatap mata penuh siasat wanita itu. Sepertinya menyembunyikan sesuatu. Maaf. Aku teringat gambarmu makan ceri. Pipi wanita itu memanas, suara merayu berkata, kalau ada urusan, bicaralah urusannya. Teringat pengalaman malam itu. Kalau bukan karena wajahnya persis sama, aku curiga jangan-jangan dia punya kepribadian ganda. Kamu pura-pura apa?
Bukankah kau mencariku? Bukankah kau tidak mencari rekan kerja untuk jadi teman kencan? Kenapa mengikutiku ke sini? Hah, tak kira Kapten Xiao begitu aktif. Bahkan datang sampai ke rumah, lepaskan aku. Kulihat Xiao Ting berjalan ke seberang apartemenku, memasukkan kode sandi lalu masuk ke dalam. Dengan suara gedebuk, pintu tertutup, saya terkejut. Xiao Ting tidak mengikuti saya ke sini, melainkan dia memang tinggal di seberang saya. Pikiran saya langsung berdengung, wajah saya memerah membara. Setelah mengambil napas dalam-dalam, saya mengambil tas yang jatuh di lantai, dan cepat-cepat lari ke apartemen saya. Saya berlari ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin. Setelah beberapa saat, rasa panas di wajah akhirnya menghilang. Saat makan malam, saya mengobrol sebentar dengan saudara saya Xia Yibai. Saya memblokir Bai Ping. Katanya mencintai seseorang seperti bunga di mata. Menurut saya Fu Nian adalah racun rumput. Siapa yang kena dia sial. Saudara, kamu harus bisa menerimanya. Karena satu wanita brengsek lalu menyangkal semua wanita di dunia. Aku membalas, pikiranku sangat terbuka. Wanita? Asalkan cantik, bisa diajak pacaran. Kalau dinikahi, rugi besar, tenang saja. Ibu menelepon, menyuruhku pulang makan akhir pekan. Ibu tahu? Akhir pekan? Ya, baik, aku pulang makan. Setelah selesai telepon, bersiap melanjutkan mengobrol dengan Xia Yibai. Tiba-tiba menyadari pesan balasanku tidak ada di kotak obrolanku dengan Xia Yibai. Aku keluar dari kotak obrolan, melihat ada pesan tambahan dari paman di grup kerja. Aku membukanya sebentar. Sekilas melihat ini membuatku terkejut. Saya tidak sengaja mengirim pesan itu ke grup kerja. Sekarang ingin menariknya kembali pun tidak bisa. Mengenai pernyataan saya, grup jadi gempar. Saya malu sampai ingin mati. Apakah sekarang saya masih sempat keluar dari grup? Saya membalik-balik catatan obrolan. Salah satu pernyataan menarik perhatian saya. Kedepannya jangan sampai membuat malu kantor polisi kita. Saya kesal sampai sudut mulut berkedut. Apakah permusuhan terhadap saya harus sebesar ini? Sudahlah, saya baru datang ke kantor polisi sini. Tidak perlu berdebat dengan siapapun di grup. Mengingat saya sudah menambahkan Cheng Lei. WeChat Manager saya belum menambahkan Xiao Ting. Saya menemukan WeChat Xiao Ting di grup. Setelah menuliskan nama saya di catatan, mengajukan permintaan pertemanan. Dengan adanya WeChat, kerja nanti bisa lebih mudah berkomunikasi. Aku pergi ke dapur mencuci piring. Setelah selesai mencuci, aku mengambil ponsel dan melihat Xiao Ting belum menyetujui permintaan pertemananku. Aku menjemur pakaian yang sudah dicuci di balkon, lalu pergi mandi. Aku melihat ponsel lagi, dia masih belum menyetujui. Aku mulai sedikit marah. Apa maksud perempuan ini? Sengaja tidak menambahku. Aku tidak ingin berasumsi sembarangan. Aku langsung bergegas ke seberang apartemen dan mengetuk pintu sebentar lalu pintu terbuka. Perempuan itu mungkin baru selesai mandi. Bahan pakaian yang ketat membentuk lekuk tubuhnya. Teringat kata-katanya malam itu. Wajahnya begitu dingin. Buat apa? Apakah tidak puas hasratnya? Jangan macam-macam. Heng, pura-pura tidak kenal dengan saya ya? Saya melihatnya dengan wajah serius malah merasa agak lucu. Berapa tahi lalat di tulang pinggangmu? Saya tahu semuanya. Saya tidak punya tahi lalat di tulang pinggang. Kalau begitu tunjukkan padaku. Saya ingin lihat benar-benar ada atau tidak. Dia mengulurkan jari menekan pada otot dada saya yang mendekatinya. Ye Chen, saya tidak terpancing dengan caramu. Tapi lihat kamu makan semangkuk itu dengan lahap sekali. Pria yang terlalu tak tahu malu. Dia hampir saja tertawa karena kesal. Bukannya kamu yang bilang Silver dan Disaster Key. Sekarang mau mengingkari? Jangan iseng menggoda saya lagi. Tidak tertarik? Tidak tertarik. Kalau begitu kenapa waktu itu kamu begitu aktif? Kamu benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya keras kepala. Apa sebenarnya urusanmu mencariku? Aku mengambil ponsel. Aku mengajukan permohonan untuk menambahmu di WeChat. Sudah lebih dari 1 jam. Apakah kamu sengaja tidak menerima atau pura-pura tidak melihat? Bahkan jika tidak berteman, kita masih perlu berkomunikasi tentang urusan kerja di WeChat nantinya. Setelah berkata demikian, aku mendekati Xiao Ting. Telinganya masih siau. Untuk berpikir, perusahaan tidak membedakan Xiao Ting. Menempel erat di bingkai pintu. Pandangannya menyapu otot perutku. Memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Dia tiba-tiba merasa gerah. Telapak tangan sedikit memberikan tekanan, mendorongku keluar. Tunggu sebentar, cepat diterima. Hidung Xiao Ting nyaris menabrak pintu anjing. Wanita itu temperamennya cukup keras. Apartemen menunggu hampir setengah jam lagi, baru kemudian Xiao Ting menyetujui aplikasiku. Dingin dan sombong, kok bisa mirip kucing kecil yang misterius? Di dalam gang, seorang pria dengan luka parah lari panik ke depan tanpa memilih jalan. Beberapa pria di belakangnya mengejar dengan napas tersengal-sengal, tapi akhirnya tertangkap oleh mereka. Sunyi, tengah malam, hanya terdengar suara jeritan pria. Pria itu terbaring di hutan yang dingin, darah menggenang di sekujur tubuhnya. Pupil matanya membesar lebar, dentuman keras bergemuruh, guntur menggelegar di luar jendela. Aku membuka mata, tiba-tiba duduk tegak dari tempat tidur, keringat dingin membasahi rasa kantukku. Jantung hampir melompat keluar dari rongga dada. Saat Xiao Ting tertidur lelap, dia mendengar suara ketukan pintu. Belakangan ini dia kurang istirahat karena kasus panjang. Susah payah tidur beberapa jam, lagi dibangunkan orang. Seluruh tubuhnya agak kesal dengan suara ketukan pintu. Setelah berhenti, dia kira aku sudah kembali ke apartemen seberang. Tapi suara video ponsel berbunyi. Xiao Ting tidak mengangkat, bangun dan berjalan ke pintu utama Ye Chen.
Bisa tidak kamu berhenti melakukannya? Xiao Ting bertanya dengan alis berkerut. Kamu kenapa? Xiao Dui. Malam ini bolehkah aku tidur di sini? Tidak boleh. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, hanya sekadar ingin kau menemaniku. Di mata Xiao Tian terlihat sedikit rasa penasaran. Jangan bilang. Sebagai ahli forensik, kau juga takut. Melihatnya akhirnya tidak lagi menolakku di luar pintu. Aku cepat-cepat berjalan ke dalam rumah. Xiao Tian menunjuk ke kamar tamu. Kamu tidur di sini, tidur di kamar ini. Aku tidak menghiraukannya. Xiao Tian langsung masuk ke kamar utama. Xiao Tian melihatku begitu nekat masuk ke kamar utama. Dia berlari kecil mengejarku. Ye Chen, aku sudah bilang tidak lagi berhubungan dengan rekan kerja Kapten Xiao. Isimu kok cuma sampah mesum. Aku juga tidak bermaksud melakukan apa-apa lagi denganmu. Jangan berlagak merasa dirinya disukai. Lelaki tengah malam mengetuk pintuku. Tidur di kamar utama saya. Masih menyuruh saya jangan banyak berpikir. Tenang saja. Malam ini suasana hati saya tidak baik, tidak akan mengganggumu lagi. Kamu bisa tidur bersama saya di kasur, atau tidur di lantai dengan alas. Kamu berhayal. Saya pergi tidur di kamar tamu. Di luar jendela sebuah guntur lagi bergemuruh. Wajah saya kembali pucat beberapa tingkat. Xiao Dui, lihat. Atas persahabatan kita yang dulu, bisakah kamu tinggal menemaniku? Wanita itu ragu sejenak, berbalik masuk ke ruang ganti, membawa selimut dan membentangkannya di samping kasur. Saya melihat Xiao Ting lebih memilih tidur di lantai, daripada tidur di kasur bersama saya. Saya marah sampai langsung tidur menelungkup. Suatu hari nanti aku akan membuatmu memohon untuk hidup. Dokterku mematikan lampu. Kamar pun terjerumus dalam kegelapan. Tapi tak lama kemudian aku langsung berpindah dari tempat tidur ke alas tidurnya. Xiao Ting baru saja hendak menendangku keluar. Tanganku langsung memeluknya. Jangan tolak aku. 2 tahun lalu, kakakku diam-diam kembali untuk menghadiri pernikahanku. Tapi tanpa sengaja diikuti oleh penjahat yang meragukan identitasnya. Mereka dengan kejam menyakitinya. Bahkan membuang jasadnya seperti sampah di alam liar. Kakakku adalah penyusup. Kalau bukan karena kembali untuk memberiku hadiah pernikahan, dia tidak akan menjadi target. Orang-orang jahat itu lebih baik membunuh salah orang, daripada melewatkan sedikit pun kecurigaan. Organisasi kriminal itu belum diberantas. Sebenarnya setahun yang lalu aku sudah mengajukan misi penyusupan kepada atasan. Tapi kualifikasiku belum cukup. Pimpinan bilang butuh pengalaman lagi setahun setengah. Mengikuti lagi pelatihan khusus penyamaran. Kamu lebih berani dari yang kubayangkan. Hari-hari yang tenang dan damai, harus ada yang maju ke garis depan. Kakak laki-lakiku adalah teladanku. Kuharap suatu hari nanti, aku bisa menangkap sendiri para kriminal yang membunuh kakak laki-lakiku. Aku melihat tim kecil Xiao Ting. Mengapa Anda melakukan pekerjaan ini? Jika tidak nyaman mengatakannya, jangan katakan. Xiao Ting menutup matanya, menutupi perasaan di dalamnya. Demi seseorang yang sangat penting, aku segera mengangkat telinga. Aku merasa ada cerita yang tidak ada kelanjutannya. Malam itu di bar Ye Chen hanyalah sebuah kecelakaan. Aku tidak akan tidur denganmu. Lupakan saja cepat-cepat. Surat yang ingin mempermainkanku itu. Mempermainkannya? Mata mana yang melihat? Aku hanya ingin mempermainkan. Saya pikir malam ini saya tidak akan bisa tidur lagi. Tapi mencium aroma tubuhnya yang familiar. Kelopak mata saya perlahan menjadi berat. Akhirnya juga perlahan menutup. Saat bangun di pagi hari, Xiao Ting sudah tidak ada di samping saya. Saya melipat selimut untuk Xiao Ting dan keluar dari kamar. Saat melewati dapur, melihat Xiao Ting yang bertubuh ramping dan berkaki panjang berdiri di depan meja marmer membuat sarapan. Wah, Kapten Xiao juga bisa membuat sarapan. Kelihatannya cukup mahir. Kamu bawa kembali ke apartemenmu untuk dimakan. Saya mengangkat alis. Tidak bisa makan bersama kamu di sini? Tidak boleh. Kamu sangat membenciku ya, Ye Chen. Apakah kamu pikir dirimu sangat memikat? Wanita yang kamu goda pasti akan tergoda olehmu. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah makan mesiu ya? Kamu tidak tergoda. Lalu kenapa malam itu masih tidur denganku? Aku yang memaksamu. Kamu begitu percaya diri. Lalu kenapa mantan istrimu masih berselingkuh? Keluar ya keluar. Kira-kira aku sangat menginginkanmu ya. Aku pergi dengan marah dan menyesuaikan suasana hati untuk pergi kerja hampir terlambat. Setelah masuk gedung kantor, aku berjalan cepat ke depan lift dan menekan tombol. Di dalam lift ada banyak orang, termasuk si wanita anjing yang bertengkar denganku pagi tadi. Melihatku masuk lift, sudut matanya bahkan tidak melirik sedikit pun. Aku juga tidak melihatnya di sudut lift. Chen Jiao melambaikan tangan menyapaku. Kakak Chen, kamu hari ini sangat tampan. Terima kasih. Aku sudah memesan kopi. Tolong minum saat keluar dari lift nanti. Aku dan Xiao Ting sama-sama tidak saling memandang. Kopi sudah sampai. Semua ambil sendiri. Setiap orang di kantor departemen forensik dan detektif kriminal punya.
Chen Jiao membawa kopi masuk ke kantor Xiao Ting. Bos, kakak Aceng benar-benar baik hati dan dermawan, dan juga sangat kaya. Kopi yang dia traktir merek ternama semua. Kamu tidak merasakan ada yang tidak beres antara kamu dan kakak Aceng saat pagi naik lift tadi? Apa kalian berdua sedang berselisih? Xiao Ting melayangkan pandangan dingin ke arah Chen Jiao. Apa aku tidak bisa beli kopi sendiri? Harus minum yang dia beli. Bos, aku bukan itu maksudnya. Aku hanya penasaran kakak Aceng belum lama datang ke unit kita. Translate_text. Bagaimana kalian berdua bisa bertengkar? Otak sendok mengisi. Enak sekali. Bos. Bisakah kasus Jiangning ditutup? Laporan kasus sebelumnya ditahan dulu. Aku selalu merasa ada yang kurang dalam pengakuan Subainia. Aku memegang kopi dan bersandar di kantor. Di bingkai pintu mendengarnya lalu menaikkan alis dan masuk. Meletakkan laporan tes di hadapannya. Kebetulan, aku juga merasa ada yang tidak beres. Ini hasil tes serat karpet yang diambil dari sudut ruang kerja Subainian. Cocok dengan serat lapisan dalam koper mayat Zhuang Jiangning. Dan di seratnya juga menempel sisa gel kuku Lin Qianqian. Xiao Ting mengambil laporan dengan cepat membacanya. Saya mengangguk. Data deteksi pada laporan adalah seperti ini. Subainian mengatakan, dia membunuh karena dorongan sesaat. Tapi residu serat ini membuktikan bahwa malam kejadian, Lin Qianqian juga berada di rumah tua. Dia bukan penonton, tapi kaki tangan. Segera siapkan ruang interogasi untuk pemeriksaan. Lin Qianqian, sekarang bawa semua bukti. Xiao Ting segera memeriksanya. Awalnya Lin Qianqian masih berpura-pura tak bersalah. Dia membohongi saya hanya untuk menakuti Jiangning. Tapi ketika Xiao Ting menunjukkan residu kuku palsu dan screenshot rekaman CCTV yang membuktikan kehadirannya di dekat rumah tua pada waktu kejadian, pertahanan mentalnya langsung runtuh, duduk limbung di kursi, dan mengaku segala sesuatu. Ternyata, pada malam kejadian, Lin Qianqian bersembunyi di kamar kedua rumah tua, mendengar pertengkaran Jiangning dan Subainian, bahkan melihat Jiangning mengeluarkan video perselingkuhan. Diam-diam mengambil asbak kristal dari ruang tamu dan memberikannya kepada Subainian saat Jiangning dicekik dan berjuang dengan kuat menahan tangan dan kakinya. Setelah Jiangning meninggal, dialah yang membantu Subainian memasukkan mayat ke dalam koper, membersihkan jejak di TKP. Bukti sangat kuat. Subainian dan Lin Qianqian ditangkap secara resmi atas tuduhan pembunuhan berencana. Yang menunggu mereka adalah hukuman berat dari hukum. Universitas Yecheng mengeluarkan pengumuman, memecat kedua orang tuanya. Setelah mengetahui berita itu, tidak bisa mengangkat kepala di desa. Anak Lin Qianqian juga akan tumbuh besar tanpa didampingi orang tua kandung. Pada saat mengetahui hasilnya, seluruh tim menghela napas lega. Kegelisahan di hati pun sirna. Perasaan lega ini telah hancur. Setiap kasus terasa begitu nyata. Kasus Jiangning benar-benar ditutup. Hubunganku dengan Xiao Ting masih dalam keadaan tegang. Chen Jiao dan beberapa orang lain memperhatikannya. Merekamnya dalam hati, selalu mencari kesempatan untuk merukunkan kami, tapi selalu ditolak oleh tatapan dingin Xiao Ting. Hari-hari berlalu tanpa gairah. 2 minggu kemudian, kantor mendapat kasus yang sulit. Mayat pria ditemukan di pabrik tua Chen Jiao. Korban adalah buronan yang terlibat dalam beberapa kasus narkoba. Dan kasus ini ternyata terkait dengan organisasi kriminal yang membunuh kakakku. Atasan akhirnya menyetujui aplikasi Undercoverku, menyuruhku menyamar sebagai dokter pasar gelap, menyusup ke organisasi kriminal untuk mengumpulkan bukti. Dan komandan operasi kali ini, malam sebelum aksi Xiao Ting dimulai, Xiao Ting memanggilku ke kantornya masuk. Kapten Xiao, kau cari aku? Di bawah cahaya lampu, wajahnya terlihat jauh lebih lembut. Tidak lagi seperti kapten polisi dingin Tai Chen sehari-hari. Operasi kali ini sangat berbahaya. Kau harus melindungi diri sendiri. Utamakan keselamatan dalam segala hal. Tenang saja. Ahli forensik keluargamu minging. Apalagi ada Kapten Xiao, kau yang berjaga di luar. Mana mungkin aku tewas? Siapa yang serius dari keluargamu? Bawa ini. Jika ada situasi apapun segera kirim sinyal. Hari-hari menyusup tidaklah mudah. Pemimpin organisasi kriminal sangat penuh curiga. Beberapa kali mengujiku, bahkan menyuruhku membedah pengkhianat internal mereka. Translate_text untuk memverifikasi identitasku. Setiap kali aku berada dalam bahaya, terpikir akan penjagaan Xiao Ting di luar, terpikir akan kematian tragis kakakku. Aku menguatkan diri dengan menggigit gigi. Dalam waktu 3 bulan, akhirnya aku berhasil mengumpulkan bukti inti organisasi kriminal, juga mengetahui jelas basis transaksi mereka. Operasi penangkapan ditetapkan pada bulan hujan dengan cuaca yang sama persis seperti hari kakakku celaka. Lokasi transaksi dipenuhi dengan penyergapan. Xiao Ting memimpin tim menyerang dari depan. Sementara aku dari dalam mengordinasikan kekacauan, pemimpin organisasi kriminal mengenali identitasku, mengayunkan pisau hendak menebasku. Pada saat genting, Xiao Ting berlari menghampiri dan menangkis pisaunya untukku. Mata pisau membelah jaket lehernya, meninggalkan luka panjang di lengannya.
Mataku memerah melihatnya. Translate_text. Pukulan bertubi-tubi menghantam wajahnya, sampai polisi menariknya menjauh, melihat luka di lengan Xiao Ting. Hatiku sakit tak tertahankan. Apa kau bodoh? Tidak tahu menghindar? Tapi dia malah menyunggingkan senyum, mengangkat tangan menyeka noda darah di wajahku. Aku adalah kapten. Melindungi anggota adalah tugasku. Dan kau bukan sekadar anggota. Aku menunduk memandangnya, sorot mata penuh ketulusan. Sejak malam perceraian Xiao Ting, bertemu denganmu di bar sampai kasus pakaian Danau Kingsan, bekerja bersama, hingga 3 bulan ini, setiap hari aku memikirkanmu. Selalu kamu, aku bukan ingin main-main denganmu. Aku ingin menghabiskan seumur hidup bersamamu. Mata Xiao Ting langsung memerah. Dia memalingkan wajah, tapi tetap kupalingkan wajahnya kembali. Aku menunduk mencium bibirnya. Dia tidak menolak, bahkan merangkul leherku. Membalas ciuman yang terlambat ini. Angin yang riang bercampur hujan berhembus tapi tak mampu menghapus. Organisasi kriminal yang menghangatkan hati keduanya telah dibasmi tuntas. Semua pembunuh kakakku telah ditangkap. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Kak, dendamu telah terbalaskan. Semua yang menyakitimu telah mendapat hukuman setimpal. Sekarang akhirnya aku bisa melepaskan obsesi dan hidup dengan baik. Xiao Ting berdiri di sampingku dan dengan lembut menggenggam tanganku. Suhu di telapak tangannya membuatku merasa sangat tenang. Setelah kasus ini berakhir, hubungan antara aku dan Xiao Ting akhirnya menjadi jelas. Rekan-rekan di kantor sudah lama melihat gejalanya. Mereka semua bersorak-sorai. Chen Jiao bahkan menarikku dan meminta permen pernikahan. Lai Suyibai melihat kami dan tersenyum memberikan ucapan selamat. Xiao Ting pindah dari rumah kontrakan dan menempati apartemenku. Berseberangan lalu hidup bersama. Dalam hari-hari yang dihabiskan bersama sepanjang waktu, Xiao Ting memberitahuku, alasan dia menjadi polisi adalah untuk ayahnya. Seorang polisi tua yang gugur dalam tugas, dia ingin menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dari ayahnya, melindungi kedamaian suatu daerah. Aku memeluknya, bisik di telinganya, "Halo. Aku akan menemanimu berjaga." Setahun kemudian, di hadapan rekan-rekan kantor, aku melamar Xiao Ting. Xiao Ting, aku adalah dokter forensik, terbiasa melihat kehidupan dan kematian, tapi hanya takut kehilanganmu. Di sisa hidupku, aku ingin menjadi zirahmu. Menangkal semua badai untukmu, maukah kau menikah denganku? Xiao Ting mengangguk dengan mata berkaca-kaca, mengulurkan tangannya, membiarkanku mengenakan cincin berlian untuknya. Di bawah sinar matahari, senyumnya lembut dan menyilaukan, tidak lagi dingin dan menjauh seperti dulu. Pernikahan kami sangat sederhana, hanya mengundang keluarga kedua belah pihak dan rekan kantor. Chen Jiao menjadi bridesmaid, Song Qing menjadi pengiring pengantin pria. Aku dan Xiao Ting akan terus bahagia selamanya, menjaga satu sama lain, menjaga profesi yang kita cintai, menjaga keramaian dan kedamaian dunia fana ini.